Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tanpa pilih sayang, dan yang kasih sayangnya tidak terbilang. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selama ini selalu membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sopan santun. Sopan santun menurut ajaran Islam terdiri dari dua kata. Sopan adalah perilaku hormat dengan takzim yang sesuai dengan adat yang ada. Sedangkan santun adalah halus dan baiknya budi bahasa serta pekerti seseorang. Sopan santun merupakan akhlak terpuji yang wajib kita miliki dan tanamkan pada diri kita masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini memberikan banyak sekali motivasi untuk bersikap sabar, halus, dan senantiasa berkata lembut kepada sesama manusia, selama tidak ada hajat ataupun sebab yang membuat kita berkata keras terhadap mereka. Sekarang coba kita bandingkan. Orang yang bersikap sopan tentu saja akan lebih dihargai, dicintai, dan disayangi oleh masyarakat. Sedangkan orang yang tidak bersikap sopan pastinya akan lebih diremehkan dan mungkin saja akan dibenci oleh masyarakat. Betul? Ketika seseorang kehilangan sopan santun, maka sebenarnya ia sedang meracuni dirinya sendiri. Mengapa demikian? Sebab sopan santun memperlihatkan kualitas diri seseorang. Semakin sopan dan beretika ia, maka semakin baik pula budi bahasanya, semakin bagus akhlaknya, dan semakin terlihat pula etikanya. Kita, bangsa Indonesia, tentu saja tahu bahwa negara kita ini memiliki adat ketimuran, yang mana salah satu cirinya adalah memiliki budaya sopan santun. Oleh karena itu, janganlah kita coreng budaya kita, janganlah kita rusak budaya kita. Marilah sama-sama kita terapkan budaya sopan santun, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, tanpa memandang batas waktu pada siapa saja, tanpa memandang batas waktu, usia maupun tempat. Hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sopan santun merupakan akhlak terpuji yang wajib kita miliki dan tanamkan pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih disayangi, dihormati, dan dihargai oleh orang lain, bukan pribadi yang mungkin saja akan dibenci oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala bentuk perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Man 15 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat berbagai salam marilah kita sanjungkan dan haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik kita menjadi umat yang berakhlak mulia. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Nabila Azirohmah, untuk menyampaikan tausiah dengan tema sopan santun yang berjudul Sopan Santun Terhadap Guru. Sopan santun dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai, menghormati, menghargai, dan berakhlak mulia. Sopan santun dapat dianggap sebagai norma tak tertulis yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap atau berperilaku.
Sebagai manusia yang lahir untuk beribadah, kita seharusnya melakukan hal itu. Ibadah pun banyak macamnya. Sopan dan santun terhadap sesama dan terhadap yang lebih tua adalah salah satunya dan wajib hukumnya, khususnya kepada orang tua dan juga guru. Guru sebagai pengajar kita sudah sepatutnya kita hormati dan kita hargai dengan adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 66-70 yang menjelaskan tentang adab seorang murid kepada gurunya dalam menuntut ilmu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati ma'ya sabara wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Qala satajiduni insya Allah sabiran wa la a'si laka amra. Qala satajiduni insya Allah sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu dapat mengajarkanku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia berkata, sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu atas sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu urusan pun kepadaku, sampai aku yang akan menerangkannya sendiri kepadamu. Secara umum dapat diartikan bahwa adab seorang murid kepada guru yang diperoleh dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir antara lain: 1. Murid meminta izin kepada gurunya. Bila sudah diizinkan, barulah si murid mengikuti gurunya untuk belajar. Yang kedua, menanamkan sikap sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak menentang atau melawan guru. Dan yang keempat, tidak terburu-buru untuk bertanya kepada guru sampai ia menjelaskan semuanya atau hingga ia mempersilahkan si murid untuk bertanya. Lalu keutamaan atau manfaat sopan santun terhadap guru adalah dapat dihargai dan dihormati, dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik dengan guru, dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan guru terhadap kita. Jadi, teman-teman sekalian, haruslah kita sebagai seorang manusia, khususnya sebagai seorang murid, untuk memiliki rasa sopan santun yang tinggi kepada guru. Karena melalui merekalah kita bisa membuka dunia lewat ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata terucap, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para panitia lomba serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dira Mazaya Syaukina Dinanti, kelas 11 IPA 3,
dari MAN 15 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang sopan santun. Sebelum kita memulai, apa kalian tahu tujuan kita diutus ke bumi? Kita diutus ke bumi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak gimana sih yang Allah mau? Tentunya akhlak yang terpuji. Asal kalian tahu, orang muslim itu terlihat dari akhlak dan perilaku kita. Akhlak itu terbagi menjadi dua, akhlak terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Salah satu contoh akhlak terpuji ialah bersikap sopan santun terhadap lingkungannya. Sopan santun menurut Kamus Besar ialah budi pekerti yang baik dan wajib kita tanamkan pada diri kita. Coba kita bandingkan antara orang yang sopan dan orang yang tidak sopan. Orang yang sopan akan selalu dihargai, dihormati, disayangi, dan disukai banyak orang. Sedangkan orang yang tidak sopan akan dibenci dan diremehkan oleh orang lain. Namun, itu semua tergantung pada kesadaran diri kita masing-masing. Ingatlah satu hal, adab itu lebih penting daripada ilmu. Jika seseorang memiliki banyak ilmu tetapi tidak berperilaku baik, itu tidak ada gunanya. Ada pepatah mengatakan, jikalau ingin dihargai, maka hargailah orang terlebih dahulu sebagaimana kamu ingin dihargai. Teman-teman yang saya banggakan, sikap sopan santun itu sangat penting diterapkan dalam diri kita seperti di rumah dengan menghargai, menghormati, dan bertutur kata yang baik dengan ayah, ibu, kakak, adik, serta yang lainnya, maupun di sekolah dengan menghormati dan menghargai guru, serta bergaul dengan teman yang membawa ke arah yang lebih positif. Dan tentunya dengan siapa dan di mana saja kita berada. Sikap sopan santun itu akan membawa ke arah yang lebih positif. Dengan sopan santun, kita dapat senantiasa berperilaku lemah lembut, sabar, dan tenang. Adapun hadis yang berbunyi, Inna rifqo la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang saya banggakan, manfaat kita bersikap sopan santun ialah dapat menjaga hubungan baik kepada orang lain, serta dapat disenangi dan disukai banyak orang. Bersikap sopan santun dapat memperlihatkan kepribadian seseorang. Semakin rendah hati seseorang, maka ia akan mengekspresikan dengan bersikap sopan santun dan penuh percaya diri. Nah, yuk kita coba lihat pada diri kita sendiri, apa sudah berperilaku seperti itu? Jika belum, mari sama-sama kita ubah menjadi orang yang berakhlak mulia dengan bersikap sopan santun. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 15 Jakarta, Bapak Pursidi. Yang terhormat Kepala TU, Ibu Sri Purnamawati. Yang terhormat para wakil bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan sarana prasarana. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman yang saya sayangi. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat
beliau, agama Islam menjadi agama yang sempurna, dan alhamdulillah agama Islam menjadi sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul tentang adab terhadap seorang guru di zaman milenial. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di era milenial saat ini, perkembangan dari segala aspek mulai kita rasakan. Pengaruh globalisasi semakin mendunia. Namun, sangat disayangkan, dalam satu aspek masih bobrok, yaitu akhlak. Di media sosial marak pemberitaan siswa berlaku kasar, berlaku tidak pantas terhadap seorang guru, seperti tidak menghormati, tidak mendengarkan saat guru menjelaskan di depan kelas. Bahkan semenjak adanya perkembangan teknologi, berpengaruh sangat terhadap akhlak komunikasi verbal langsung. Bersifat seperti individualis, egois, dan ingin menerima hasil secara instan, serba mudah, dan condong tidak mampu menghargai proses. Hadirin, sejatinya seorang guru adalah seseorang yang sangat berjasa. Guru merupakan orang tua pengganti orang tua kita di sekolah. Memang benar, setiap orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang bermanfaat bagi negara. Tetapi apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, akhlak yang benar, maka nilai yang diharapkan oleh orang tua tidak akan dapat dicapai dengan mudah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Isbir ala ya murril jabar min muallim fa inna rusuba ila faina farotihi." Yang artinya, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, karena sesungguhnya gagalnya mempelajari sebuah ilmu karena memusuhinya. Maka dari itu, murid wajib hormat dan mematuhi terhadap seorang guru. Menurut Islam, ada beberapa cara atau bersikap terhadap orang guru. Di antaranya, yang pertama, tidak mencaci dan tidak mencari kesalahan seorang guru. Yang kedua, tidak membicarakan dan menjelekannya. Yang terakhir, mendoakan supaya diberi pahala atas ilmu yang diberikan. Di saat guru memahari kita, ambil sisi positif dari sifat tersebut. Sisi positifnya adalah karena mungkin kita kurang patuh atau tidak patuh terhadap perkataannya, sehingga guru mengambil cara yang lebih tegas. Jadi, sebagai seorang murid, seharusnya bersikap baik kepada guru, menghormati guru, dan tidak mencacinya. Tetapi terhadap seorang guru juga harus bersikap baik. Murid harus selalu menghormati guru dan menghargai guru. Karena menjadi guru itu tidak mudah. Ada beban sendiri, dari seorang guru kita pun dapat mengambil ilmu dan akhlaknya. Hadirin, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mengingat diri saya pribadi sebagai seorang murid, dan juga teman-teman, agar kita mampu menjadi pelajar yang bermanfaat bagi negara di saat era milenial saat ini. Hadirin rahimakumullah. Burung irian, burung cendrawasih. Belinya di pasar burung Cisarua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat menjalankan perintah-perintahnya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Ibu-ibu Wakil Kepala Madrasah di bidang masing-masing, guru-guru sekalian, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmatul Zikri dari kelas 11 IPS 1. Izinkanlah saya menyampaikan tentang sopan santun. Sopan santun adalah perilaku ramah yang diperlihatkan kepada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati dan menghargai orang tersebut sehingga terciptanya kenyamanan dan keharmonisan. Perilaku sopan santun juga wajib dilakukan oleh setiap orang dimulai dari kecil hingga dewasa. Dalam kehidupan bersosialisasi, perilaku sopan santun sangatlah penting. Sopan santun sendiri merupakan perilaku yang baik dan positif. Manusia yang memiliki perilaku sopan santun pasti akan senantiasa berperilaku lemah lembut, berperilaku baik, sopan, sabar, dan tenang dalam kehidupannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya, sungguhnya segala sesuatu yang dihiasi oleh kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu pasti akan nampak jelek. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa manfaat dari kesopan santun. Yang pertama, dapat membina dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, dapat dihormati, dihargai, dan disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.